Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jason Nathan Winarko dan saya dari kelas Informatika 2023 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keamanan jaringan dan informasi sebagai tugas UTS pengantar informatika. Saya berasal dari kelompok 3 yang beranggotakan diri saya sendiri, Jason Nathan Winarko, bersama dengan teman-teman saya Mikael Silvano, Putra Maulana Asri, dan Rafael Joshua Echa. Pada bab keamanan jaringan dan informasi akan dibagi menjadi beberapa subtopik, yaitu kriptografi atau penyandian, computer crime atau cyber crime, unauthorized access and unauthorized use, kemudian protecting against unauthorized access and unauthorized use, authentication versus authorization, dan threats and defense authentication and authorization. Pada subtopik yang pertama adalah penyandian atau kriptografi. Salah satu metode kriptografi adalah metode Caesar cipher, di mana Caesar cipher ini memiliki sifat shifting dan mapping. Shifting berarti pergeseran huruf. Contohnya adalah di sini ada huruf random yang sebenarnya memiliki arti. Jawabannya yaitu selamat pagi UPH. Dari mana jawaban selamat pagi UPH? Nah, caranya setiap huruf alfabetnya kita geser 6 abjad ke belakang dengan sesuai kuncinya, yaitu bergeser 6 abjad. Contohnya di sini huruf Y menjadi huruf S. Kemudian huruf K menjadi huruf E. Perlu diingat juga penggunaan huruf kapital juga berpengaruh pada metode ini. Subtopik yang kedua adalah computer crime atau cyber crime. Computer crime adalah kejahatan yang dilakukan di dunia maya dan sifatnya ilegal. Contoh dari computer crime adalah sabotase, yaitu launching virus komputer dan bisa men-shutdown server. Kemudian contoh yang kedua adalah phishing, dan biasanya melalui link atau jebakan aplikasi. Contohnya yang ketiga adalah manipulasi data, dan contoh yang keempat adalah pencurian aset keuangan. Selanjutnya mengenai unauthorized access and unauthorized use. Yang pertama adalah hacking atau cracking, yaitu usaha untuk masuk ke sistem menuju komputer sistem. Hacking itu tidak tentu jahat, dan tingkatan hacking itu ada black hat, gray hat, dan white hat. Yang black hat berarti jahat, gray hat itu menggunakan sesuai kebutuhan, dan white hat itu baik. Kemudian cracking itu sudah pasti jahat dan termasuk kriminal. Kemudian ada istilah dalam hacking, yaitu Certified Ethical Hacker atau disingkat CEH, yaitu mengerti cara hacking bekerja dan mengetahui celah keamanannya. Kemudian ada istilah lain lagi, yaitu License Penetration Tester atau disingkat LPT, yaitu tester penetrasi sistem. Selanjutnya ada word driving, yaitu tahap awal hacking dengan mencari area Wi-Fi yang dapat diakses oleh publik. Yang ketiga ada Wi-Fi piggybacking, yaitu mencari dan mengakses Wi-Fi network yang tidak aman. Selanjutnya ada interception of communication, yaitu penyadapan software atau komunikasi atau penyadapan debit dan kredit.
Selanjutnya ada protecting against unauthorized access and unauthorized use. Yang pertama ada sistem kontrol akses, yaitu di mana tempat verifikasi apakah user memiliki otoritas atau memiliki wewenang atau tidak. Yang kedua ada sistem akses pengetahuan yang dimiliki, yaitu menggunakan informasi yang hanya diketahui oleh penggunanya saja. Biasanya dari kata sandi yang memiliki kata sandi yang kuat dan sering diganti. Namun ada kekurangannya, yaitu kata sandi bisa saja lupa atau kata sandi juga bisa digunakan oleh orang lain. Selanjutnya ada sistem autentikasi kognitif. Nah, ini biasanya banyak digunakan untuk recovery sandi. Nah, sistem autentikasi kognitif ini menggunakan informasi yang diketahui dan mudah diingat oleh user, seperti tanggal lahir atau tempat lahir, nama hewan peliharaan, atau yang lainnya. Kemudian ada two-factor authentication atau TFA. Nah, ini menggunakan metode untuk autentikasi user sebagai pelindung kedua. Biasanya menggunakan fitur biometrik atau objek yang dimiliki. Bisa juga menggunakan objek fisik yang digunakan dan menyediakan OTP atau kata sandi sekali pakai. Selanjutnya ada sistem pencegahan penyusupan atau intrusion prevention system yang berguna untuk memonitor traffic untuk mendeteksi dan mencegah serangan. Kemudian untuk menenkripsikan atau merahasiakan informasi. Nah, dalam enkripsi ini bisa menggunakan metode pengacakan file agar tidak terbaca saat berhasil disadap. Kemudian sebagai informasi tambahan bahwa website yang aman pasti pakai enkripsi. Kemudian ada private key encryption atau symmetric key encryption. Nah, dalam private key encryption, penerima dan pengirim file perlu menyetujui private key yang jumlahnya hanya ada satu kunci saja. Biasanya, private key ini digunakan untuk enkripsi file di komputer, dan kunci untuk enkripsi dan dekripsi adalah kunci yang sama. Selanjutnya ada public key encryption atau asymmetric key encryption. Dalam public key encryption ini, penerima dan pengirim file menggunakan dua key atau dua kunci yang berbeda, yaitu private key dan public key, untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dokumen. Nah, public key ini boleh dan bisa di-share kepada orang lain. Dan pasangan kunci itu diperoleh melalui otoritas sertifikat. Kemudian public key dan private key masing-masing sudah di-inverse untuk enkripsi dan dekripsi. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai authentication dan authorization. Authentication adalah autentikasi untuk memastikan user adalah user sesungguhnya melalui username dan password. Sedangkan authorization adalah user berperan untuk mengakses ke dalam sistemnya. Contohnya adalah perbedaan akun OPCS dosen dan mahasiswa. Tentu akun OPCS dosen lebih bisa untuk mengatur dan mengedit website, sedangkan mahasiswa hanya bisa untuk contohnya hanya submit tugas dan sebagainya. Nah, kegunaan authentication dan authorization ini untuk membuat informasi aman baik dalam physical security dan online security. Selanjutnya adalah threats and defense authentication and authorization. Yang pertama adalah threats-nya terlebih dahulu atau ancamannya.
Nah, ancaman dalam authentication dan authorization ini adalah password attacks, yaitu di mana orang bisa menebak password berulang kali dengan berbagai kombinasi dan bisa dari password yang umum atau pengetahuan personal seseorang atau kemungkinan-kemungkinan lainnya. Yang kedua adalah social engineering, yaitu seseorang mencari orang lain untuk memberitahu passwordnya, bisa melalui clue atau misalnya bisa saja orang tersebut berusaha untuk memaksa seseorang untuk memberitahu passwordnya. Kemudian untuk defense-nya atau pertahanannya, yaitu bisa dengan cara autentikasi dan otorisasi dengan cara mengamankan password dengan hash function atau one-way encryption. Nah, contohnya di sini adalah suatu password adalah bad boy 2. Nah, langkah pertamanya itu ubah menjadi angka dan jumlahkan semuanya. Jadi huruf B adalah huruf kedua sehingga ditulis angkanya menjadi 2. Huruf A adalah 1, D adalah 4, B adalah 2, O adalah 15, dan Y adalah 25, dan ditambah angka 2. Jadi total semua jumlah angka adalah 51. Lalu langkah kedua dibagi menjadi 7 dan ambil sisanya. Kemudian langkah ketiga ditambah 1 dan dikali 9, sehingga 2 ditambah 1 dikali 9 sama dengan 27. Kemudian balik angka dan konversi ke huruf. Angka 27 dibalik menjadi 72 dan kemudian dikonversi ke huruf. Huruf ketujuh adalah G dan huruf kedua adalah B. Kemudian ada juga cara metode lain, yaitu simpan waktu pembuatan password, menjawab pertanyaan personal melalui biometrik, bisa berupa fingerprint atau scan wajah atau mata. Ada juga dual authentication atau contohnya seperti kode sementara atau OTP. Berikut adalah referensi gambar yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya mengenai keamanan jaringan dan informasi. Terima kasih.